Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ajakin kalian lihat rumah luas 72 meter, tapi udah bisa mengakomodir semua kebutuhan kita. Kayak apa sih rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Ya tetangga, sekarang saya lagi ada di Kinari House by Eastern Urban Capital. Dan seperti biasa, desain-desain dari Eastern Urban Capital selalu memukau ya. Seperti Kinari House di belakang saya ini. Dia punya luas tanah lebar 6, panjang ke belakang 12 meter. Itu artinya dia punya luas tanah sekitar 72 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 120 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Nah, dari depan rumahnya kelihatan minimalis ya, dengan kesan eksotis dan dari tanaman hijau-hijau itu tetangga. Dan dari depan mungkin kelihatan rumahnya simple, padahal nggak sesimpel itu ya. Nih, fasadnya kelihatan tertutup, padahal di baliknya itu tetap kita bisa melihat keluar. Nanti kita lihat dari dalam ya. Selain tampilan fasad dan garis-garisnya tetangga yang minimalis, ada unsur lainnya yang ternyata bikin tampilan rumah ini jadi minimalis, yaitu penggunaan atap. Ya, dia pakai atap bitumen atau aspal tetangga, jadi nggak kelihatan bulky gitu ya. Dan di sini kelihatan juga untuk plafonnya dia menggunakan atap PVC. Dan di sini juga ada semacam planter box yang detail menarik ini, supaya rumahnya jadi kelihatan asri gitu ya, kelihatan alami, dan itu bisa diakses melalui balkon di depan itu. Nanti kita sama-sama lihat balkonnya. Di depan sini juga masih ada ciri khas dari Eastern Urban Capital. Ya, ini adalah planter box. Selain buat tanam-tanaman, di sini juga bisa buat ngumpetin ini tempat sampah. Nah, jadi kan biasanya kalau misalnya tempat sampah itu suka nggak dipikirin ya, dia main taro aja di depan rumah, itu bisa bikin pemandangan jadi kelihatan kurang bagus gitu. Tapi kalau di sini udah dipikirin, taruhnya di cerukan ini nih, jadi dari depan kelihatan bersih. Dan dari depan supaya kelihatan bersih juga, di sini semua kelistrikan gitu ya, jalur kabel berupa listrik, internet itu udah ditanam di bawah. Jadi dia pakai underground utility seperti ini. Jadi nggak ada kabel-kabel berseliweran di depan rumah kita. Dan yang kalian lihat ini beneran begini nanti dapatnya tetangga ya, nggak dikurang-kurangin, artinya udah cakep kayak gini. Dan di depan sini selain ada unsur alami, dia juga ada unsur modern ya. Di sini dia dindingnya semuanya dibuat tekstur seperti ini, dia pakai kamprotan seperti ini tetangga. Cakep ya. Untuk carport juga dia cukup luas tetangga, jadi dia panjang ke sana ini, panjangnya sampai ke dinding itu hampir 4,7 meter. Jadi ya mobil yang ukurannya mungkin agak besar, mobil keluarga gitu ya, masih bisa ditempatkan dengan nyaman di sini. Dan untuk alas carportnya dia pakai batu andesit nih, bentuknya persegi seperti ini, dan juga sudah di coating. Ini natnya gede-gede ya, cakep, diekspos begitu natnya. Di depan juga nggak lupa sudah disiapkan jalur air, supaya nanti kalau misalnya mau nyiram tanaman atau mau nyuci mobil atau buat keperluan lainnya, sudah bisa mengakses air bersih dari depan sini. Dan di atasnya ini ada jendela apa? Nanti kita lihat dari dalam tetangga. Nah, ini juga salah satu ciri khas dari desain-desainnya Eastern Urban ya. Jadi selalu ada teras di bagian depan, dan kalau di sini terasnya tampak cakep dengan decking kayu seperti ini. Jadi ini deckingnya kayu solid tetangga, nyaman banget. Dan di depannya seperti biasa ada tempat buat duduk-duduk yang terbuat dari kayu juga, tapi di baliknya adalah struktur beton ya. Jadi tetap kesannya lebih kokoh sekaligus lebih hangat di sini tetangga. Enak nih buat ya sekedar menerima tamu yang sebentar, atau kalau ada misalnya Pak RT gitu datang, atau bahkan bisa buat naruh sepatu juga bisa di sini tetangga. Dan di sini kelihatan ya, kalau rumah di Kinari House ini sudah pakai double dinding. Tentu saja nih, di sini kelihatan nih, setebal ini tetangga. Jadi walaupun ini kayak nempel gitu, tapi nggak bener-bener nempel. Rumah-rumah yang double dinding itu cenderung lebih kedap ya, lebih punya privacy, dan kalau kalian mau ngebor itu nggak akan tembus ke sebelahnya. Cakep. Oke.
Untuk di bagian depannya selain ada jendela kecil itu, ada juga jendela yang agak besar di sini. Dia tidak terlalu lebar, tapi dia tinggi ke atas ini buat memasukkan cahaya ke bagian dalam rumah. Kemudian di sini juga untuk pintu utamanya dia menggunakan pintu engineering door seperti ini dengan finishing kayu. Untuk kusen-kusennya juga kayu solid tetangga. Dan di sini sudah smart door lock tentu saja. Di dalamnya ini ada layout yang menurut saya keren banget sih. Kalian harus lihat videonya ya. Yuk, saya ajak kalian masuk. Oke, kita lihat bagian dalam rumahnya. Nah, begitu masuk, jadi di sini langsung ketemu area foyer di balik pintu ini tetangga. Area foyer ini buat area transisi ya. Kalau misalnya kalian mau masuk ke rumah, di sini bisa buat ya nyimpen sepatu, nyimpen helm ataupun nyimpen jaket. Kalau kalian taruh tempat penyimpanannya di sini, atau kalau di rumah contoh kalian bisa lihat di sini bisa jadi area buat nyimpen sepatu nih, sekalian buat lepas ataupun pasang sepatu. Cakep ya tetangga. Ini nggak terlalu luas, dia sekitar 1,5 meter kali 1,4 meter gitu, tapi udah mencukupi banget buat duduk 2 orang, masih nyaman di sini tetangga. Dan yang bikin desainnya seamless adalah ini nih, penggunaan decking yang tadi dari depan itu tuh menerus ke bagian dalam sini. Jadi kelihatan seamless ya, cakep. Dan di sini juga ada bukaan, jadi bikin ruangan di dalam sini jadi lebih terang tetangga. Oke, sekarang saya mau ajak kalian lihat area living, dining, dan juga kitchen. Tapi di bagian depan sini kita lihat livingnya dulu ya tetangga. Ini jendela yang tadi kita lihat dari depan, bisa kalau kalian butuh privacy lebih, bisa dikasih vitrase ataupun blind seperti ini tetangga. Ataupun kalau misalnya kalian ingin buka ya tinggal dibuka aja. Tapi yang jelas di sini udah dapet privasinya banget tetangga. Jadi nggak ada jendela yang terlalu besar ataupun pencahayaan yang terlalu berlebihan ke ruangan living ini. Tapi saya disclaimer dulu ya, di sini semua furniture-nya sifatnya opsional atau tidak termasuk dalam paket penjualan. Jadi ini hanya untuk inspirasi kalian aja. Nah, untuk area living ini, dia punya lebar ke sana itu sekitar 3,5 meter tetangga, tapi kelihatan grand ya, kelihatan luas ya. Itu berkat penggunaan open plan-nya itu tetangga. Dan di area living ini kita bisa tempatkan kabinet yang memanjang seperti ini, tapi usahakan dibuat melayang seperti ini supaya tidak terlalu penuh ruangannya. Dan di atasnya juga dikasih ambalan begini juga udah jadi unsur penghias ataupun bisa untuk nyimpan-nyimpan barang-barang koleksi kalian gitu tetangga. Dan pastiin karena ini lebar 3,5 meter, sofa yang digunakan jangan melebihi lebarnya ataupun terlalu lebar gitu ya. Pastiin supaya kalian bisa bikin akses di sampingnya di sini ataupun di samping sebelah sini. Dikira-kira aja ya, sesuaikan dengan jumlah anggota keluarga juga. Dan pastiin sofanya adalah sofa yang nyaman tetangga. Karena kenapa harus bikin di sini? Karena di sini masih ada ruang. Nah, ini satu ruang di bawah tangga yang difungsikan sebagai powder room. Nah, jadi kalau misalnya lagi santai di living room, tiba-tiba kebelet, nggak usah jauh-jauh, bisa langsung ke sini. Ataupun misalnya ada tamu ya, ingin ke toilet, bisa langsung akses di sini. Karena dia di bawah tangga, seperti ini tetangga. Di sini ada kloset dan juga ada wastafel di balik pintu ini. Dan tadi saya bilang ada jendela kecil di depan. Nah, itu jendelanya merupakan jendela sirkulasi dari powder room ini. Jadi dia punya luas sekitar 180 atau 2 meter gitu ya, kali 120. Jadi cukup compact tapi tetap fungsional. Kita lihat lagi area selanjutnya. Dan ini living, dining, kitchen. Nah, di tengah sini bisa kalian manfaatkan untuk area makan. Usahakan pakai meja yang tidak terlalu besar. Kalau di sini disimulasikan sebagai meja untuk 4 orang ya. Pencahayaan di sini juga enak banget ya tetangga. Kalian lihat ya. Ini walaupun lampunya dimatiin, bakal tetap terang seperti ini. Di sini ada dining dan di baliknya atau di belakangnya itu ada area kitchen. Nah, ini kitchennya juga proper banget tetangga. Jadi dia punya lebar sekitar 3 meter ya. Jadi bisa untuk kompor dan juga sink, dan di tengahnya masih bisa preparation table seperti ini. Untuk kabinet-kabinet kalian bisa contoh ya, seperti penggunaan kabinet tertutup di atas maupun kabinet tertutup di bawah. Pastiin aja kalian bikin yang pentok seperti ini. Untuk desainnya sesuaikan dengan selera kalian. Pastiin mentok supaya apa? Supaya nanti kalian bisa nyimpen barang lebih banyak lagi. Oke, setelah dapur, oh ya sebelum kita bahas area luar, saya mau kasih tahu dulu di sini dia lantainya menggunakan lantai granit tile ukuran 60 kali 60.
warna broken white gitu ya. Dan ini yang matte, bukan yang glossy, tetangga. Nah, di samping sini, jadi walaupun lebar 3,5 meter, tapi ruangan ini seakan-akan lebih luas dari itu. Itu karena area di samping sini nih. Ini adalah panoramic garden yang bisa dinikmati dari dalam, ataupun kalau kalian ingin taruh tanam-tanaman, bisa bersantai di sini juga. Dia punya lebar sekitar 1,5 meter, panjang ke belakangnya itu 5 meter lebih, tetangga. Nah, untuk bawahnya deckingnya sama dengan di teras tadi, dia pakai kayu ya, decking kayu seperti ini. Dan di atasnya ini ada void nih. Jadi dia terbuka seperti itu, tetangga. Nanti kalau misalnya pencahayaan dan udara bisa tersirkulasi dengan lancar di sini. Apalagi kalau lagi hujan tuh. Aroma hujan atau aroma air hujan kena tanah itu bisa langsung tinggal dibuka ini aja, kecium nanti di dalam. Cakep ya? Sini. Nah, panoramic garden ini sesuai namanya, tetangga. Jadi dia panoramik, terbentang gitu ya, tangan luas di dalam rumah seperti ini. Dan di sini dibedakan ya, untuk steppingnya lagi dia pakai batu alam seperti ini, dan di sini bisa dihias jadi taman lagi, tetangga. Ini yang ditutup apa? Ini yang ditutup adalah mesin air. Nah, jadi lebih tertata gitu ya. Dan kalau kalian nanya di mana nih area cuci jemur, biasanya kan nggak dikasih tahu, misalnya kalau misalnya rumah contoh itu ya. Tapi kalau di sini dikasih tahu nih, kalian bisa manfaatkan area ini sebagai area cuci dan juga jemur. Wow. Jadi bisa pakai mesin cuci yang biasa atau pakai mesin cuci yang berikut pengering. Kalau misalnya pakai mesin cuci biasa, di atasnya bisa dimanfaatkan untuk penjemurannya, dan di bawahnya masih bisa untuk setrikanya kalau dirasa perlu ya, tetangga. Cakep ya, jadi nggak usah bingung-bingung lagi, nggak perlu jemur-jemur di depan rumah lagi. Dan nggak sampai sini kejutannya. Jadi di ujungnya ini ada satu kamar yang menurut saya sangat layak. Dan yang kalian lihat ini adalah kamar asisten rumah tangga di rumah contoh yang paling layak menurut saya ya. Bisa kalian lihat ya, ini pakai kasur single tapi masih proper banget. Di sebelahnya bisa lewat dengan leluasa, dan di sebelah sini ada ambalan, nanti bisa diganti dengan lemari ya, yang sifatnya lebih fungsional, bisa diganti pakai lemari untuk kebutuhan ART-nya. Tentu saja di paling ujung juga masih bisa naruh sesuatu. Nah, di sini ada pencahayaan alami, tetangga tuh, lewat skylight di atasnya. Untuk penghawaan tadi ada di bagian atas pintu sana. Nah, nggak sampai situ aja. Jadi ART punya kamar mandinya sendiri. Sini deh. Ini dia, kamar mandi ART. Full keramik sampai atasnya, tetangga. Bagus ya. Apa kan? Saya bilang juga ini sangat layak untuk kategori kamar tidur ART. Tapi kalau kalian bukan yang menggunakan jasa ART yang menginap gitu ya, atau tidak menggunakan ART sama sekali, jadi ruangan itu masih bisa dimanfaatkan atau bisa difungsikan jadi ruangan lain, karena di Kinari House ini layoutnya itu cukup fleksibel, tetangga. Jadi ada pilihan kamar tadi itu jadi kamar tamu. Nanti aksesnya kalau itu jadi kamar tamu, akses pintunya dari sebelah sini. Ya. Sementara ini masih tetap dapur. Tapi kalau kalian nggak ingin ada kamar tamu di belakang, itu bisa dijadikan juga dapur kotor di baliknya. Nanti pintunya bisa dari sini lagi. Atau kalau misalnya kalian merasa dapur di dalam seperti ini bukan selera kalian, kalian bisa pindahkan dapur ini ke area ART yang di sana, tetangga. Jadi di sini clean atau bisa jadi area sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi fleksibel banget ya layoutnya. Lagi-lagi mantep ya, tetangga. Tadi kan saya udah bilang ya di depan, kalau misalnya di sini layoutnya cakep. Walaupun lebarnya 6, panjangnya 12, tapi semua kebutuhan saya rasa udah bisa terakomodir ya di rumah ini. Apalagi buat kalian pasangan muda ataupun yang baru menikah. Untuk penyimpanan juga bisa ditaruh di bawah tangga seperti ini, tetangga. Mantep. Ini juga tangganya saya suka banget nih. Tangganya ya, kelihatan modern dan juga clean gitu. Dia pakai railing di sini, pakai kayu, tengahnya kaca, yang di ujung sana pakai kayu dan juga besi. Untuk lantai tangganya dia pakai granit tile yang matte juga, tapi yang di sana ada dibuat plinnya itu dibuat lurus, jadi kelihatan lebih minimalis. Nggak lupa di area tangga juga ada pencahayaan tambahan lewat skylight di atasnya. Saya udah nggak sabar nih mau kasih lihat kalian ada apa sih di lantai 2. Yuk ikutin terus.
Ya, bisa kalian lihat ya, railingnya sampai di lantai 2 masih minimalis dan hangat kayak gini, kayu kaca. Dan ngomong-ngomong soal kaca, ini di sini skylightnya juga materialnya terbuat dari kaca. Jadi misalnya hujan itu lebih meredam suara tetesan air hujan atau lebih silent lah, atau lebih tenang gitu ya. Nah, saya mau ajak kalian lihat area berikutnya. Di sini ada pintu kaca, di baliknya ada ada area terbuka yang cakep banget. Jadi kalau biasanya balkon itu hanya bisa diakses lewat kamar-kamar gitu ya, entah kamar utama, entah kamar anak. Tapi kalau misalnya di Kinari House ini balkonnya bisa diakses semua karena dia tidak harus melewati kamar-kamar. Dan di sini udah nyaman banget ya, bisa kalian manfaatkan untuk area hijau-hijau seperti ini, ataupun nanti misalnya kalian punya hobi tertentu, atau bisa jadi ruang olahraga juga nih, misalnya kalian hobi olahraga di rumah. Karena ini masih luasannya masih proper banget nih. Dan di sini untuk pencahayaannya nggak usah khawatir karena di sebelah sini terbuka dan di bagian depan terbuka. Jadi untuk penghawaan dan pencahayaan nggak usah khawatir ya, karena ini sekali lagi adalah area balkon. Mantap nih. Untuk safety-nya di sini udah dikasih railing seperti ini, jadi lebih nyaman lagi tetangga. Yang membedakan lagi di area balkon, di sini dia menggunakan material granite tile yang ukuran 60 x 60, motifnya kayu. Nah, misalnya hujan nggak usah khawatir tergenang ya, karena di sana udah disediakan jalur air atau drainase untuk membuang air hujan atau genangan di sini. Oke, itu dia area balkon yang cantik di depan rumah. Sekarang saya mau ajak kalian lihat seperti apa kamar-kamarnya. Ini dia kamar tidur utama. Sesuai namanya, kamar tidur utama, jadi kamar tidur yang paling luas di rumah ini. Dia punya bukaan ke bagian depan. Lewat balkon itu salah satunya, dan juga di sini ada akses untuk cahaya ke bagian depan. Nggak terlalu besar tetangga, tapi udah cukup ya. Untuk kasurnya dia bisa menggunakan kasur ukuran king, dengan di kiri kanannya masih bisa menaruh nakas ya, seperti ini. Layoutnya cakep banget. Untuk penyimpanan pakaian di sini bisa kalian manfaatkan, atau kalian bisa buatkan lemari yang full sampai atas seperti ini tetangga. Dan kalau butuh meja buat rias ataupun ya meja yang kalian bisa manfaatkan untuk keperluan kalian, bisa di pojokan sebelah sini tetangga. Cakep. Di sini juga di rumah contoh masih bisa dikasih TV loh. Kalau misalnya kalian suka nonton TV di kamar, ini masih bisa proper banget di sini. Dan di baliknya ini ada pintu. Dia menuju ke kamar mandi di master bedroom. Ternyata di baliknya luas sekali tetangga. Dia lebar hampir 2 meter ini. Panjang kesannya sekitar 3 meter. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai area shower, kloset, dan juga wastafel. Nggak nyangka ya, ada kamar mandi di dalam kamar yang masih luas kayak gini. Dan dia sudah full keramik atau granit sampai ke dinding atasnya seperti ini tetangga. Di sini udah clean juga tuh, nggak ada apa ya, nggak ada buat naro water heater. Padahal sini udah pakai keran yang panas dan juga dingin. Itu artinya dia installnya di atasnya nih, di balik ceiling, install pemanasnya. Oke. Dan ini juga jadi salah satu detail yang menarik. Nah, jadi kayak ada taman kering di samping kamar mandi. Tuh. Ini bisa kalian manfaatkan untuk yang senang bercocok tanam, yang senang hijau-hijau, bisa dimanfaatkan jadi naruh tanaman seperti ini. Dan gak usah khawatir misalnya hujan, karena di sini atapnya sudah tertutup, jadi tidak terkena hujan langsung. Ini juga bagus banget buat pencahayaan dan penghawaan ke bagian kamar mandi. Cakep ya. Oh ya, dari tadi saya belum kasih tahu kalau misalnya di rumah ini semua material pintu geser seperti ini ataupun jendelanya dia menggunakan material UPVC. Jadi lebih kedap dan lebih tahan cuaca, dan juga pastinya nggak dirayapin ya. Itu dia kamar tidur utama. Jadi di sini ada 3 kamar plus 1. Plus satunya itu yang tadi kita lihat di bawah sebagai kamar tidur ART. Sekarang saya mau ajak kalian lihat kamar kedua. Cakep ya. Minimalis, putih, warna kayu, pencahayaannya juga bagus. Ini nggak pakai lampu nih. Sini kita lihat kamar kedua. Ini adalah kamar tidur anak yang kompak tapi fungsional banget. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini bisa naruh kasur dan juga meja belajar, dan di ujung sana masih bisa taruh lemari. Bebas mau lemari pakaian atau lemari mainan anak, masih bisa banget. Dan yang paling penting di kamar tidur anak ini
dia masih punya pencahayaan alami dan juga penghawaan alami di sampingnya. Itu karena di bawah tadi itu adalah panoramic garden. Jadi panoramic garden itu memberikan pencahayaan dan penghawaan ke tiap-tiap kamar di atasnya. Bagus ya? Untuk kamar-kamar sepertinya dibedakan lantainya. Di sini dia pakai granite tile yang motif kayu seperti ini. Dan selain pintu depannya, di sini ada satu pintu lagi nih di dalam sini. Ini ada satu pintu menuju kamar mandi. Jadi ini adalah sharing bathroom nih, tetangga. Walaupun kamar mandinya sharing, tapi luasannya tetap proper ya. Jadi dia punya lebar 120, panjang ke sana sekitar 3 meter tetangga. Dan dia dapat pencahayaan dan penghawaan dari samping. Lagi-lagi panoramic garden itu jadi apa ya? Jadi oase dalam rumah. Dan di sini area showernya bakalan tetap kering karena di sini dapat cahaya alami dan penghawaan alami dari samping. Tengahnya kloset, ujungnya wastafel. Jadi di sini buat akses ya. Nah, ini akses dari kamar tidur anak 1, dan ini adalah akses dari kamar tidur anak 2. Nah, nanti kita lihat kamar tidur anak 2 dari depannya aja yuk. Sebelum ke kamar tidur anak 2, di sini ada lounge ya di paling ujung ini. Jadi adanya di atas tangga tadi ya tetangga. Dan ini bisa kalian manfaatkan untuk area hobi ataupun ruang kerja juga masih bisa banget karena untuk luasan proper nih saya contohin. Di sini bisa menempatkan meja seperti ini, meja kerja, dan bisa duduk tanpa mengganggu jalur di belakangnya. Jadi tetap masih bisa dilewati di belakangnya. Untuk pencahayaan nggak usah ditanya ya, kelihatan terang ya. Dan untuk penghawaan juga masih dapat ke bagian belakang sini. Jadi masih bisa pakai cahaya dan udara alami di sini tetangga. Nah, mumpung kelihatan tetangga. Jadi tadi saya udah bilang dia dapat pencahayaan alami dan juga penghawaan alami karena di bagian belakang itu ada semacam taman kering gitu ya. Di sini bisa untuk akses skylight ke kamar tidur ART tadi dan juga untuk akses maintenance. Tuh. Maintenance ke area toren ataupun area atap itu lewatnya jalur ini tetangga, dan dia pakai tangganya pakai tangga monyet seperti itu. Dan kalau misalnya kalian bikin tangga monyet pakai material yang seperti ini ya tetangga, kalau bisa jangan pakai besi hollow kotak itu, karena kalau misalnya pakai kotak karena ujungnya itu kadang-kadang kaki kita sakit. Tapi kalau yang bulat begini pakai besi pipa itu lebih ramah diinjak, nggak terasa sakit. Oke. Satu kamar lagi yang belum kita lihat adalah kamar tidur anak 2. Yuk, ini dia kamar tidur anak 2. Luasannya mirip dengan kamar tidur anak 1. Ya, dia sama persis, cuma mirroring aja, dipisahin sama kamar mandi sharing itu tadi ya. Di sini masih bisa menempatkan area belajar dan juga lemari dan juga pencahayaan dan penghawaan alami dari samping taman di panoramic garden tadi ya tetangga. Untuk akomodasinya kurang lebih mirip tetangga, dan ini adalah akses menuju kamar mandi sharing atau sharing bathroom. Tuh. Kalau di sebelah sana bukanya pakai pintu sliding, kalau yang di sebelah sini pakai pintu biasa seperti pintu kupu-kupu. Oke, keren ya. Kita udah lihat rumahnya. Gimana menurut kalian? Menurut saya sih rumahnya untuk ukuran tanah 6 kali 12 meter ini rumahnya proper banget. Banyak detail-detail menarik, banyak area-area yang menurut saya, wah, gokil ini, bisa ada di rumah dengan luasan seperti ini. Cakep ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sekarang saya mau kasih tahu kalian beberapa hal menarik lainnya dari Kinari House ini. Yuk. Jadi, kalau kalian tinggal di Kinari House, selain rumahnya yang cakep, kalian juga dapat beberapa fasilitas nih, seperti kolam renang, gym, mini library, playground, dan juga community hall. Dan untuk lokasinya saya belum sebut ya. Jadi, Kinari House ini adanya di Serpong BSD, Tangerang Selatan, dekat pintu tol Serpong Jakarta dan stasiun Rawabuntu. Jadi, aksesnya udah kebayang ya. Kalau untuk lebih jelasnya, tinggal diketik di Google Maps Kinari House. Dan udah di akhir tayangan, berarti waktunya saya spill berapa budget yang dibutuhkan untuk kalian memiliki Kinari House ini. Kalian bisa miliki rumah di sini dengan harga mulai dari 1,6 miliar rupiah. Langsung aja klik link di deskripsi untuk detailnya. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!